Ya, halo guys, ketemu lagi. Kali ini gue kedatangan paket dari salah satu netizen YouTube gue ya. Katanya ini power supply-nya dia shorting. Jadi tiap kali dicolokkan ke listrik PLN maksudnya ya, MCB di rumahnya itu jeglek, listrik di rumahnya itu langsung jeglek atau jeplak gitu ya. Langsung mati listrik. Dia nggak bilang ini mereknya apa. Kita langsung coba buka aja ya isinya ya. Oke, kita lihat barangnya seperti apa. Ya, ini dia. PSU lama ya kelihatannya, sudah berkarat juga. Oke, ini mereknya apa itu? Akbel. Gue baru denger nih. Wattnya 431,5 watt. Ganjil ya, kenapa nggak dibuletin 500 watt? Tapi it doesn't matter ya, yang penting wattnya itu emang murni segitu. Daripada wah 500 watt, 600 watt, tapi kalau wattnya nggak murni keluarannya kan percuma ya. Oke, sebelum itu coba gue cek dulu bener nggak short apa enggak ya. Oke, gue punya alat di sini, cuman rangkaian MCB doang sih. Rangkaian MCB untuk mengetahui si alat itu, si barang itu shorting apa enggak. Dan ini supaya listrik rumah gue nggak jeglek ya, biar nggak jeplak. Jadi yang jeplak cuma MCB yang ini doang, untuk ngetes doang. Nah terus di situ ada lampu. Lampu itu berfungsi sebagai soft start. Jadi kalau nyala terus seperti ini berarti memang shorting. Harusnya power supply seperti ini dia nyala sebentar terus mati. Nah ini kita lihat lagi, make sure jeglek ya. Nah itu, nah dua-duanya jeglek. Terus lampunya nyala terang. Harusnya kalau yang normal lampunya nyala terang sebentar lalu redup lagi, mati gitu ya. Mati atau redup gitu. Oke, ini sudah make sure memang benar-benar shorting. Cuman pertanyaannya dia shortingnya ada di bagian mana kan? Bagian dioda atau bagian transistor. Dan biasanya gue telusurin dari dioda dulu biasanya ya. Tapi setelah dipikir-pikir gue langsung lepasin aja yang paling sulitnya ya. Yang paling sulit itu kan ngelepas transistor atau dioda Schottky yang pakai pendingin ya. Itu kan karena bareng-bareng lepasinnya nih, itu agak sulit kan. Kalau dioda kan gampang, tinggal 4 kaki lepas selesai gitu ya. Oke, ini kita lihat dia di situ ada semacam trafo lagi ya, agak gede kan. Tapi itu bukan fungsinya, bukan sebagai trafo sih sebenarnya, dia sebagai induktor. Induktor untuk filter ya, filter EMI, electromagnetic interference. Nah, oke. Ini susah jadi harus dibongkar semuanya ya. Oke, sebentar. Plastik yang dibuka dulu. Tahu nggak teman-teman plastik ini buat apa? Udah pasti buat ini ya, proteksi kalau nge-short ya di bagian casing. Tapi ada sih sebenarnya kalau menurut gue ya, ini menurut gue nih, ada sih fungsinya, yaitu kalau ada cicak masuk nggak konslet. Kenapa gue bilang ada cicak? Karena gue sering banget nemuin cicak itu masuk ke dalam. Itu yang langsung bikin konslet semuanya, bikin konslet si power supply. Kemarin juga gue baru ketemu nih power supply Cina merek biasa gitu kan, terus tahu-tahu meledak gitu. Pas gue buka ada cicak masuk di bawah PCB-nya, kan kacau kan. Oke, ini gue bongkar dulu trafonya, bukan trafo ya, induktornya. Dia induktornya low frekuensi. Kenapa gue bilang low frekuensi? Karena dia pakai inti besi, bukan inti ferrit. Toh juga karena kan dia di inputnya ya, input langsung dari power PLN. PLN kan cuma 50 Hz frekuensinya. Oke, sebelum mulai mungkin gue coba bersihin dulu ya, karena ini lumayan kotor barangnya. Ya.
Ini gue udah prepare exhaust, jadi langsung kesedot debunya. Ya, ini di bagian dioda kanan kiri outputnya ya. Yang di dalam, pin yang di dalam 2 itu untuk input, pin yang di luar kanan kiri buat output. Dia nge-short. Oke, masih kotor, gue bersihin dulu sedikit lagi. Ya, gue make sure lagi transistor MOSFET-nya. Nah, ini nge-short. Tapi nggak ketahuan nih, masih belum ketahuan MOSFET-nya atau diodanya nih yang nge-short ya. Jadi harus dilepas dulu. Yes. Kalau teman-teman penasaran, boleh dilepas dari diodanya dulu, nggak masalah. Kalau penasaran ya. Tapi kalau menurut hemat gue sih transistornya aja langsung yang paling sulit dibuka ya, karena itu barengan kan dibukanya. Ini dioda Schottky-nya aman, tidak nge-short. Nah itu awal nge-short sebentar ya, itu sebenarnya ini yang bikin seperti nge-short itu kapasitor. Tapi wajar. Yang penting setelah agak lama dia nge-shortnya hilang. Itu ciri khas kapasitor begitu. Oke, langsung aja gue lepas dulu si transistor MOSFET bagian trafo utama ya. Oke, kita lepas. Ya, ini sudah terlepas. Ada 2. Ada 2. Iya. Kita lihat dia kodenya apa. K4115. Ini MOSFET berapa ampere ya? Kalau nggak salah, gue lihat datasheetnya itu 7 ampere. Satu transistornya ya, 7 ampere, berarti total dia 14 ampere. Oke, cek. Yang ini aman nih. Yang sebelah sini aman. Kita coba balik nanti kita lihat ya. Ya. Yang sebelah sini aman, masih oke lah. Tapi nggak kurang responsif juga sih, berarti ini dia udah lemah nih ya. Untuk bagaimana cara ngecek MOSFET bisa lihat di video gue juga yang sebelumnya ya, ada juga. Oke, ini masih bagus, bukan bagus sih, udah lemah juga sih. Nah ini yang sebaliknya, nah ini langsung dia, nah itu ya dibolak-balik dia nge-short bagian drain dan source, berarti dipastikan dia yang rusak. Oke, langsung aja lepas diodanya, transistor MOSFET-nya. Yang satu dia masih ada respon tapi nggak kurang sensitif gitu ya. Ya, bisa dikatakan dia udah lemah. Kalau dipaksakan lagi dia pasti nge-short. Terus yang satunya lagi dia short di bagian kaki drain dan source. Jadi daripada setengah-setengah, langsung aja kita ganti semuanya biar aman ya. Ya gini gue ganti pakai MOSFET merek dari Fairchild 20N60. Jadi langsung gue gedein ya. Berarti ini 40 ampere ininya totalnya. Dan ini
Gua pakai ini ya, transistornya kecil, Fairchild, nggak masalah karena ini Fairchildnya setelah gue pakai beberapa kali gue pakai dia original ya, jadi full power juga dia kuat. Jadi jangan lihat dari bentuknya kecil-kecil cabai rawit. Oke, pasang kembali. Oke, make sure sudah lempeng. Kalau nggak lempeng nanti nggak masuk ke PCB-nya ya. Alright. Oke. Susah banget lempengnya dia karena bautnya barengan ya. Jadi ketika gue putar sebelah sini, yang sebelah sananya ke bawah kayak gitu. Oke, langkah selanjutnya gue bengkokin si kaki transistornya, karena kan transistor aslinya kan bawaannya besar ya, jadi agak lebar gitu kakinya kebukanya. Dan mudah-mudahan sih cukup pas gitu ya, bisa disolir maksudnya kakinya, mudah-mudahan. Oke, ini gue rasa udah cukup pas. Kita pasang kembali ya. Kita pasang kembali seperti ini. Dan ini pertanyaannya kenapa transistornya cuma 2 ya. Transistor cuma 2 dan itu pun untuk langsung trafo utama. Untuk switching trafo standby-nya apa gitu ya. Nah itu kalau gue lihat sih dia pakainya IC ya, IC TNI kalau nggak salah. Kalau nggak salah lupa gue. Nggak jelasin lu juga di sini. Nggak masalah ya. Yang penting tujuan utamanya udah ketahuan untuk ngilangin shorting nih untuk di video ini. Oke. Ya, ini dilempengin lagi. Tadi kakinya kurang nongol. Kalau kurang nongol nanti nggak bisa disolir. Kalau nggak bisa disolir berarti nggak nyambung ya. Ya iyalah. Alright, kita pasang lagi. Gue rasa ini udah cukup ya. Oke, kita coba solder sekarang. Oke, sip. Nyalain lagi. Kita coba cek. Ya, sortingnya hilang. Berarti dioda aman ya. Iya lupa, gue tadi nggak ngecek dioda ya waktu dicopot transistornya. Tapi ini udah aman lah ya. Udah aman nih. Kesimpulannya udah aman. Sortingnya udah hilang. Harusnya sih aman. Kita coba. Ini kotor banget, bersihin dulu. Sekalian aja dibersihin. Ya, nggak sampai bersih banget sih. Oke, sip. Oke, ini coba pasang si kabel power kipasnya ya.
Oke, kabel power untuk si kipas kita pasang. Kita buka dulu. Kupas maksudnya, dikupas dulu kabelnya. Oke, sudah disambung nih, sudah aman. Lalu sambungkan kabel power untuk ke PLN-nya. Ya, sudah. Oke, kita putar kameranya nanti ke MCB rakitan tadi yang gue bikin buat soft start dan juga buat ngetes nge-shot apa enggak. Oke, ini ngalangin ya. Oke, dan harusnya kalau normal ketika MCB yang sebelah kiri dinyalakan, si lampu itu nyala sebentar, nyala terang, lalu dia redup lagi atau mati. Itu yang benar, tanpa jeglek ya. Yang sebelah kiri, MCB yang sebelah kiri. Oke, kita coba. Nah, nyala sebentar lalu mati. Nah, beda kan sama yang awal tadi. Yang ini juga nggak jeglek kan? Nah, dua-duanya nggak jeglek. Berarti ini sudah aman, tidak konslet. Berhasil nih. Langsung kita tes. Langsung kita tes dengan tester seperti ini. Apakah berhasil apa enggak? Harusnya sih dicek dulu sih kabel yang warna ungu keluar nggak 5 volt standby ya. Tapi gue nggak sabaran nih, langsung aja colok nyala nggak nih. Ya sip, oke, ini langsung berhasil loh ya. Nyala, PG-nya juga 260 keluar ya, 260 milisecond kalau nggak salah itu, 290 sorry. Voltasenya juga keren, udah keluar semua on. Dan sekarang waktunya kita cek dulu. Cek voltase dan cek beban nanti kita coba ya. Bentar, kita atur posisi. Cek voltase dulu semua rel, semua jalur ya. Oke, ini pertama 3,3 volt keluar nggak? Yes, keluar, aman. Selanjutnya berapa ini? Minus 12 volt, aman, keluar. Selanjutnya 5 volt, aman juga. 3,3 juga keluar juga sebelah situ. 12 volt sekarang. Ya, sip, aman. Apa itu? Power standby ya? Yang kabel ungu 5 volt juga keluar, amin. Kok amin? Aman lah. Oke, sekarang saatnya percobaan ini. Apa namanya, menggunakan lampu 100 watt dari lampu mobil. Ini tes beban ya ceritanya. Apakah kuat apa enggak? Kalau nggak kuat berarti something problem lagi di area yang lain. Kalau listriknya ngedrop berarti ada something else lagi. Dan gue sih mudah-mudahan sih dia kuat dan nggak ngedrop si voltasenya ya, 12 volt tadi. Ini kan langsung colok 12 volt nih. Nanti kita coba di volt-volt yang lain, kita coba ya. Oke, kita masukin. On kan dengan ini alat testernya. Susah amat dimasuknya nih. Yes, sip. Mau nyala nih. Berarti tes bebannya udah oke. Tapi jangan senang dulu. Kita coba lihat dari avometer nih. Voltasenya turun nggak? Oke. Ya, masih running kan? Tuh, masih running. Voltase juga aman nih. Masih di batas aman ya. Make sure-nya nanti pakai ini apa, avometer. Ya, tuh aman ya, gue rasa aman nih. Oke. Dan ini tadi gue udah sempet itu apa namanya, sebelum gue rakit ulang nih dihilangin dulu ya listrik sisanya ya. Oke, tadi gue udah cek pakai avometer dan sayangnya gue kelupaan nggak videoin, kacau banget kan.
Jadi ya wis, ini udah langsung gua rakit aja. Ini gua rapiin solderannya. Dan cek beban aman 100 watt. Cek voltase semua rel juga aman. So sekarang waktunya untuk dirakit ulang. Alright, kita rakit ulang ya. Sekalian juga dibersihin deh. Kurang baik apa kan? Sampai dibersihin juga. Lah, segitu doang. Oke, kita rakit ulang. Ini agak sulit karena ada gendongannya, gede banget nih gendongannya ya. Oke, pasang lagi. Oke, ini kabel powernya belum disolder. Oke, sip. Sekarang sudah disolder. Iya. Oke, kita baut sebelah sini. Ada 4 baut. Iya. Oke, satu lagi, sip. Dan kita pasang plastik protektifnya. Dan terakhir kita pasang casing luar. Oke. Oh iya, ini gue lupa. Yang tadi gue potong ya. Dan dia nggak pakai soket-soketan sih, pakai solder kan agak males gitu ya. Oke, ini solder ulang aja deh. Solder terus dibungkus bagian yang terkelupasnya. Dibikin gampang aja seperti ini. Kemudian kita bakar. Sip, udah aman. Lalu tinggal ditutup. Alright. Sip. Oke, ini baut-baut terakhir sudah terpasang. Dan sisa 2 lagi di belakang. Seperti ini. Alright. Sudah selesai. Dan untuk make sure lagi sekali lagi, gue colokin lagi. Ini setelah casing dipasang semua ya, gue colokin lagi ke sini, ke MCB tester ini, MCB dan soft start. Ya, nyala sebentar langsung mati, berarti aman, tidak shorting dan tidak jeglek juga MCB-nya, dua-duanya. Kemudian langsung kita tes beban sekalian ya. Make sure sebelum dibalikin ke pemiliknya. Ya, kita taruh di rel 12 volt, di rel yang paling besar voltasenya. Dan kita langsung nyalakan dari mana tadi? Dari sini. Alright. Bismillah. Gue nahan napas nih. Yes, alright. Sip. Aman. Nah ini bunyi tatit-tatit begitu karena ini belum dicolokin yang ininya. Sip. Oke. Aman, ini sudah bisa dibalikin ke pemiliknya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Thank you. Bye-bye.